Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Lupa Sat Narkoba Polres Darmasraya menangkap 2 pengedar ganja. Bawa ganja hampir 1 kuintal, 2 pelaku diringkus polisi di Rao Pasaman. Tukang cukur di Bukit Tinggi beri layanan bayar seikhlasnya untuk kumpulkan donasi bagi korban bencana. Sebanyak 2 pelaku narkotika jenis daun ganja ditangkap oleh tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Gunung Medan, Darmasraya, pada Sabtu malam pekan lalu. Kedua pelaku pengedar ganja yakni Radit Maisa Irawan dan Al Sidiki tak bisa berkutik saat diringkus polisi. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti ganja lebih kurang 1 kilogram yang sempat dibuang oleh pelaku sekitar 10 meter dari lokasi penangkapan. Usai ditangkap dan diinterogasi, kedua pelaku digiring ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini terlaksana berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga adanya transaksi narkotika di wilayah itu. Penangkapan 2 orang laki-laki yang diduga mengedar narkotika jenis daun ganja. Kita dapat mengamankan 2 orang laki-laki. Barang bukti yang kita temukan 1 orang laki-laki itu lebih kurang 1 kilogram, kemudian 1 orang laki-laki yaitu 2 paket. Telah dibikin sebagai rokok. Kini kedua pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Darmasraya. Polisi menjerat keduanya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim khusus narkoba Polda Sumatera Barat meringkus 2 pengedar ganja antar provinsi di Rao Pasaman pada Rabu malam. Barang haram itu dijemput pelaku ke Penyambungan Sumatera Utara. Rencananya ganja itu akan diedarkan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Namun dalam perjalanan dari Penyambungan menuju Padang, kedua pelaku peredaran narkoba ini dihentikan petugas di pinggir jalan Taruang-Taruang, Kecamatan Rao Pasaman, setelah sempat kucing-kucingan dengan petugas. Puluhan paket ganja kering dengan total berat hampir 100 kg, sepucuk senjata jenis airsoft gun, berhasil disita polisi dari dalam minibus yang dikendarai pelaku. Kami mendapatkan informasi akan adanya peredaran narkoba jenis ganja dari Madinah yang akan menuju Sumatera Barat. Ternyata yang bersangkutan karena pada saat tersebut hujan terus di wilayah atas dan Sumatera Barat, sempat berhenti di Madinah di daerah Penyambungan. Tetap mereka 2-3 hari tetap di sana. Begitu mendapatkan informasi adanya bencana tanah longsor di sekitar tanggal 27, itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk turun kembali. Saat ini kedua pelaku ditahan di sel tahanan Mapolda Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk peredaran ganja yang mereka lakoni selama ini. Sri Purnama melaporkan dari Pasaman. Berdonasi tak selamanya mengeluarkan uang dari kantong pribadi, tapi juga bisa dilakukan dalam bentuk lain. Seperti yang dilakukan oleh belasan tukang cukur di Bukit Tinggi ini. Mereka membuka jasa potong rambut dengan bayaran seikhlasnya, dan hasilnya akan didonasikan untuk korban bencana banjir di Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Stasiun Lambuang pada Sabtu malam pekan lalu, dan dilakukan selama 2 hari. Cukur rambut amal itu merupakan strategi mereka untuk mengumpulkan donasi yang akan digunakan membantu korban bencana. Kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya mereka lakukan
dengan memberikan jasa potong rambut. Warga tidak dipatok tarif seperti biasa, namun diperbolehkan membayar seikhlasnya. Uang yang terkumpul akan diberikan untuk korban bencana. Dari kalangan barbershop Tinggi dan Agam dan sekitarnya nih Kak, ada dari teman-teman Payakumbuh juga sama pada banyak. Kalau tarif sih kita di sini diadakan seikhlas aja nih Kak, buat seikhlas aja. Kalau lebih banyak dari tarif biasa customer yang berikan, alhamdulillah kan semuanya kan buat donasi juga nih Kak. Buat uangnya ya buat donasi ke itu ke Malala atau Palembayan atau sekitarnya nih Kak. Jasa pangkas rambut ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Aksi ini memperoleh apresiasi dari warga Bukit Tinggi karena selain mendapat layanan potong rambut oleh tukang cukur profesional, mereka juga bisa beramal. Dengan membantu masyarakat ini dari Parabe, dari Agam ya. Apa yang dilakukan oleh tukang cukur di Bukit Tinggi ini merupakan bentuk pengumpulan donasi yang mengandalkan keahlian. Dan rasanya lebih bermartabat dibandingkan dengan aksi pengumpulan donasi yang dilakukan dengan meminta sumbangan di jalan raya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.